Puncak gunung tak pernah peduli apakah ia digapai dengan lari atau dengan tali. Ia hanya menawarkan kelegaan untuk jiwa-jiwa yang tak pernah berhenti. Ini bukan sekadar mendaki gunung dengan kepala tegak, tapi tentang hati yang memilih untuk tidak menyerah dan tetap bergerak. Langkah demi langkah menuju puncak selamat yang senyap, seperti hati yang belajar pulih meski sempat retak dan menguap. Seperti mendaki, terengah, dingin, dan kadang terluka, saya percaya kebahagiaan yang tulus tak akan pernah sia-sia. Bercerita tanpa bersuah, berkarya tanpa jumawa, berbagi story yang semoga jadi inspirasi. Ini dia. Beranggotakan 15 orang, menggunakan 3 mobil, kami berangkat dari Garut selepas sholat Jumat, sekitar jam 2 siang, dengan terlebih dulu packing beberapa carrier di atas mobil. Tak elok rasanya jika di mobil tak bawa kopi, kami pun menyempatkan. Sambil menunggu isi bensin mobil, kami juga belanja aneka makanan, rokok, juga minuman untuk di perjalanan. Selepas tangki bensin dan perut sedikit terisi, ya kami gaskeun lagi. Selain makan dan minuman, perjalanan juga asyik jika diisi dengan karaokean. Ya kami karaokean. Anggap kamu ada asmara. Sekitar jam 6 petang kami baru masuk wilayah Jawa Tengah. Sekalian waktu kami pakai untuk istirahat sholat maghrib juga makan mengisi tenaga. Lantas setelah itu kami lanjut perjalanan menuju base camp Permadi Gunung Slamet. 18.15 baru masuk Jawa Tengah. Tadi perbatasan sholat maghrib dulu. Oh iya, saya tak sempat mengabadikan momen di mana kami dibuat tersesat oleh Google Maps ke jalan yang lumayan menguras waktu, tenaga, bahkan emosi. Sekitar 2 jam mobil kami diajak mendaki. Walhasil kami tiba agak terlambat di base camp Permadi, tepatnya dini hari. Kacau lur. Tengah malam 12:09 baru nyampe base camp Permadi. Lebih 9 menit malam mobil masih non iya tadi homestay Busita Buyani bisa parah bisa nih. ...21 Juni pagi kami bangun subuh-subuh dengan jiwa yang tentu masih tunduh. Tapi kami tetap disadarkan oleh petualangan. Walhasil kami awali hari dengan sembahyang, lalu lanjut sarapan agar tenaga bisa penuh dan menguatkan. 21 Juni 6.15 pagi baru selesai packing dan sarapan.
arti hingga komedi senantiasa menemani. Lontaran canda sampai kepul rokok di pagi buta jadi pelengkap suasana. Tubuh seakan betul-betul diberi tenaga dan jiwa kian berwarna. Tujuh 32 sudah mulai keluar homestay, sudah mulai mau menanjak gas. Gunung Slamet, kami datang. Ritual biasa bagi pendaki pasti diawali registrasi. Sang kepala suku Paman Hegel langsung ambil alih kuasa. Kami ambil beberapa foto di gerbang pendakian terlebih dulu sebelum lanjut berangkat menuju pos 1. Naik ojek. Hehe. Jam 8 pagi pas udah nyampe pos 1 Blakbak. Tadi naik dulu ojek. Bukan karena tidak kuat, tapi memajukan ekonomi setempat. Nggak ke video soalnya. Susah, guys. Susah bisa aslina. Kieu-kieu pisan. Setibanya di pos 1, beberapa di antara kami ada yang masih shock karena naik ojek gunung pertama kali. Saya pun sulit mengabadikan momen karena khawatir HP nanti jatuh. Seseram itu. Ada yang merasa jantungnya ditempa, ada juga yang tak berhenti berdoa. Padahal pakai ojek tapi kerasa lulus. Gimana rasanya? Mantap, ojeknya pokoknya mah jos pisan. Ojeknya mantap, jos bisa. Cep gimana? Aduh, Jen. Jos Betapa naik ojek gunung betul-betul bikin adrenalin makin melambung. Mantap pokoknya ojek. Wah, pokoknya mantap yang 2 kali. Oh iya, di pos 1 ini tersedia warung, toilet, hingga musola, cocok untuk kamu yang sebelum mendaki harus buang air lebih dulu. .822 mulai naik dari pos 1. Kami mulai naik dari pos 1 sekitar jam 8:22 menit. Langit masih cerah, menguatkan harap pada kaki yang siap lelah. Estimasi menuju pos 2 1 jam lamanya. Katanya trek dari pos 1 menuju pos 2 ini adalah jalur paling menguras energi karena tanjakan mendominasi dan tempat istirahat begitu sering dijumpai. Jos, mantap. Oh iya mah. Nih. Walhasil 10 menit dari pos 1 sekali ada tempat yang enak untuk sejenak ngopi, ya bapak-bapak ini pun berhenti. Di sini jiwa pendaki diuji tentang meninggalkan kawan mendaki atau terus menemani ngopi. 10 menit dari pos 1, 832. Sebatang pertama. Sebatang pertama. Kami istirahat, mengatur napas dan menikmati keringat. Namun mungkin agar tak terlalu lama, saya pun memutuskan untuk ikut kakak saya saja.
lanjut mendaki dengan santai tanpa buru-buru asal sampai. Bertiga mulai naik lagi, pelan tapi pasti. Saya, Eko dan kakak saya lanjut menyusul 3 pemuda berbahaya. Tapi dengan langkah yang teratur, kami pun berpisah menjadi 3 rombongan tapi tetap satu jalur. Tak berselang lama kami mulai melihat batang hidung 3 pemuda berbahaya. Istirahat sejenak lalu lanjut nanjak. 853 mulai menyusul 3 pemuda berbahaya. Mantap. Pendakian bukan tentang menaklukkan alam tapi menaklukkan ego diri sendiri. Tapi kewajiban. Emang kita melestarikan alam, merusak anjir. Yang jalurnya merusak bener. Benar saja, estimasi 1 jam menuju pos 2, kami tiba pukul 9.25. Akhirnya kami manfaatkan waktu untuk istirahat betul-betul, menjemur pakaian yang basah oleh keringat yang mengucur. .25 nyampe pos 2 bersama 3 pemuda berbahaya. Ini makara 2 tungkul. Pos 2. Nah, ini selesai. Wildan sih. Perdana langsung keselamat. Nyampe pos 2. Tadi teh 8.22, akhirnya 9.25. 1 jam menuju pos Rimpakan. Mantap. Masih 2 jam. Nyampe 1 jam. Mantap. .05 sudah setengah jam di pos 2, siap-siap nanjak lagi. Mantap. Terus ada lutung. Mana? Nah. Setelah setengah jam di pos 2, kami lanjut lagi bertiga. Kali ini estimasi menuju pos 3 adalah setengah jam. Jalur didominasi trek landai, sangat cocok untuk kami si pendaki santai. Di sini kabut juga mulai datang begitu cepat. Rapat, padat, menambah hawa asri untuk pepohonan yang begitu lebat. Lagi-lagi betul saja, setengah jam dari pos 2 kami tiba di pos 3.
Karena kami manusia biasa, ya tak mungkin jika tak istirahat juga. Kami manfaatkan waktu untuk mengatur napas, juga mengisi energi yang dari tadi kian terkuras. Setelah foto-foto dan istirahat, kami lanjut menuju pos 4. Bapak-bapak yang masih di bawah, kami percaya masih terus melangkah. Jalur dari pos 3 menuju pos 4 Via Permadi Guci ini lebih landai dari sebelumnya. Vegetasi mulai agak terbuka, kabut juga mulai pergi dari sana. 11.25 tadi mulai nanjak dari pos 3. Sekarang menuju pos 4. Estimasi setengah jam. Ayah nu miripnya sih. Mana? Oh itu sih tuh. Tuh tunggu bulan tunggu. Yo, cing duaan sih. Dilanjut ya sah. Kerumah bogohan sih. Iya, cik orang mirip. Parah. Mirip selingkuhanmu. Tiba-tiba selamat. Cing, tiba-tiba Selamat ya Kang. Jos. Dua belas pas dari pos 3 akhirnya nyampe kita di pos 4 Lur. Pos 4 akan jadi tempat kami memasang tenda. Area camp yang luas, toilet dan air melimpah, hingga musola yang cukup nyaman, betul-betul menunjukkan bahwa selamat Via Guci bisa jadi bahan pertimbangan. Habis masang tenda, habis makan mie dikit-dikit, santai dulu nunggu yang masih di bawah. Paman dan Pak Bisri sudah sampai di pos 4. Rengseng Paecan. 14.12 Palalan baru datang, guys. Berarti total Palalan mah 5 jam. Mantap. Lima jam setengah untuk Palura. (18.27) beres sholat maghrib, masak-masak dulu.
sebelum istirahat. Mantap. Sebelum istirahat dan mempersiapkan tubuh untuk menuju puncak nanti, kami masak-masak dulu dan mengisi perut. Ingat, bagi kamu yang mendaki gunung manapun itu, sebelum hatimu terisi sang pujaan, pastikan perutmu juga tak kekosongan. Dua 25, siap-siap. Summit. Kami mulai summit menanjak menuju puncak Selamat Piaguchi pukul 2:30 dini hari. 3:11. Entah setengah perjalanan, entah tidak. 3:37. Ternyata Entah berapa MDPL. Yang penting tetap luar biasa, mantap. biasa. Santai dulu kawan. Cijolang Mangrang. Cijolang Mangrang, mantap. Tiga 55 baru nyampe batas vegetasi. Batas vegetasi. Mana tuh? Setelah 5 Watu ireng sama dengan Hajar Aswad. Bener teh? Bener kan? Watu itu batu ireng berarti Hajar Aswad. 2 jam menuju pos 5 sesuai estimasi sebelumnya. Di sana kami sembahyang subuh meski badan menggigil terasa melepuh. Bergantian memastikan semuanya tak lupa kewajiban. 5:34 sedikit lagi ke puncak. Itu ada bulan, ada semburat arunika di kejauhan. Soalnya ini mah di barat guys, dan timur mah belah ditu, jadi tidak kelihatan. Nah, kitab suci tadi kapan ayah Hajar Aswad atau watu ireng teh Hajar Aswad itu teh. Mantap. Setengah jam 6 pagi arunika mulai mencuat, seirama dengan kami yang banyak istirahat. Meski masih kedinginan, sejenak menikmati ciptaan Tuhan berhasil sedikit menghangatkan. Di tengah trek bebatuan ada perasaan yang sulit diutarakan, antara menikmati karya seni Tuhan di langit yang menguning dengan ketakutan yang menimpa oleh kontur puncak yang begitu miring. 5:47 udah mulai cerah, dikit lagi. Jos, come on. Mantap, Imam, luar biasa. mantap. Naon itu juga raja gitu dulu. Itu 5 cm deui cep. Sakit deui. Mantap. Dikit lagi guys, dikit lagi ada yang jalur tambang, dari tambang. Kieu pisan mana miring. Cijolang. Gemilang. Dek mantap teh ieu meureun. Tinggal sakitu deui guys. Tak aya tali pokokna mah. Tah naik tali. Dengan semangat dan mental yang alhamdulillah terjaga, kami terus menanjak seraya tak berhenti berdoa. Semoga selamat di selamat. 6:12 baru nemu tali tambang. Jalur tali tambang. Selamat Piaguchi ini memang terkenal dengan jalur summitnya yang terdapat tali tambang. Awalnya melihat review di YouTube, kami mengira tali tambang ini cuma sebagai pelengkap saja. Tapi setelah merasakan aslinya, jalur ini betul-betul perlu bantuan cengkraman tangan yang kuat. Saya saja tak sempat mengabadikan momen di trek paling miring. Betapa otak dan tangan dipaksa selaras untuk tetap fokus di tanjakan. Kemiringan di titik ini berhasil membuat kami betul-betul ingat pada Ilahi.
702 nyampe puncak Gunung Selamat PA Permadi Guci. Mantap, mantap Pak. Akhirnya kami sampai di puncak pukul 7 pagi. Sekitar 4,5 jam kami tempuh dari area camp menuju puncak. Ada perasaan bangga, haru, sekaligus senang bisa sampai di atap Jawa Tengah dengan sedemikian menantang. Jam 7 lebihan di puncak Gunung Selamat. 4 jam paman. 4 jam. Mantap. Tuh. Samudra awan. Tapi hanap kene ya kan sakit tuh. Mantap. Mantap. 7.30 setengah 8 pas nyampe di puncak paling tingginya teh naon puncak naon ngaranna Mantap titik tertinggi di Jawa Tengah dan titik tertinggi yang bisa didaki di Pulau Jawa. Soalnya Semeru mah cuman sampai mantap bersama Will dan Syekh sang pemula sampai selamat. Dan juga si kuat robot kita semua channel Mutakin mantap. Di lereng Selamat yang curam dan sunyi, tali tambang jadi teman dalam setiap detik yang tak pasti. Langkah tak bisa asal-asalan, nafas harus diatur. Karena salah satu cara bertahan adalah dengan tidak terlalu jujur pada takut yang muncul. Fokus tak bisa ditawar, apalagi di jalur seperti ini. Sebab satu detik lengah bisa jadi awal dari yang tak diingini. Selayaknya kita tiap hari yang harus lebih jernih dalam memaknai sepi yang datang tanpa permisi. Dan dalam perjalanan bukan hanya kaki yang diuji tapi juga hati, terutama saat harus mengalah meski masih bisa berdiri. Ego diturunkan bukan karena kalah, melainkan karena tahu kebersamaan tak selalu harus diseret dengan lelah. Misalnya Paman Hegel yang aslinya kuat bisa tetap menemani bapak-bapak yang sering ingin rehat. Sebab puncak tak hanya soal siapa yang paling dulu tiba, tapi siapa yang tetap bisa menunggu meski tertunda. Naik gunung tak melulu agar dunia melihat kita, tapi agar kita melihat dunia. Perjalanan yang indah bukan yang cepat atau panjang, melainkan yang menyisakan cerita, bukan hanya pencapaian yang kosong dan terang. Karena hidup sejatinya tak selalu soal menang, melainkan tentang pulang dalam keadaan utuh meski sempat hilang. Melepas segala yang memberi luka adalah puncak tersendiri bagi setiap orang. Menghindar dan bersikap tak peduli tak selalu jadi masalah untuk menikmati sepi. Bak puncak bahagia selalu menanti tiap manusia yang bisa menerima juga selalu lapang dada, memaafkan segala salah, menjauhi segala yang membuat resah. Saat puncak adalah tujuan, maka fokus selalu jadi yang terdepan, baik fokus menuju puncak gunung maupun puncak kebahagiaan tanpa sedih tak berujung. Udah dari puncak yang paling tinggi, sekarang mau turun lagi, tapi menemani dua bucin. Itu dia. Ini Jana lagi nulis nama Julpa. Ini lagi nulis Sri Utami. Mantap. Aku nulis siapa? Nulis diri sendiri, kalau